sekolah minggu yang ada di rumah, selamat pagi, shalom semuanya. Gak kedengeran nih, shalom. Oke, baru kedengeran ya. Pada pagi hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah. Miss mengajak semuanya untuk mengambil sikap yang baik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat pimpinan Tuhan di sepanjang kami istirahat di malam hari, dan Tuhan boleh bangunkan kami dalam tubuh yang sehat, kuat tanpa kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini kami mau pakai tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan selesainya. Berkatilah ibadah ini Tuhan. Dan kami siap memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur juga berdoa. Amin. Oke anak-anak yang dikasihi Tuhan, karena hari ini adalah hari yang bersuka cita bagi kita semua, Miss mau mengajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kita mau katakan, adalah sukacita di hatiku. Mari kita bersuka cita menyanyikan pujian ini mengikuti gerakan yang Miss gerakan. Silakan duduk anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biar firman Tuhan boleh membuat kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin taat lagi kepada Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita kembali menyanyikan pujian ini dengan penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar dapat memahaminya dan kemudian melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, minggu ini adalah minggu penampakan Tuhan Yesus. Nah anak-anak, hati murid-murid masih sangat sedih. Mereka masih sangat takut. Apalagi ketika mereka mendengar bahwa kubur Tuhan Yesus tadi pagi kosong. Wah, mereka merasa sangat takut dan juga sangat sedih. Keadaan mereka tidak baik-baik saja. Mereka cemas, mereka gelisah. Mengapa mereka seperti itu? Karena hampir semua orang tahu bahwa mereka selama ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Jadi mereka takut nanti jangan-jangan mereka yang dituduh mengenai hilangnya mayat Tuhan Yesus dari dalam kubur. Jadi ketika hari menjelang malam, mereka semua berkumpul di sebuah rumah. Rumah itu semua pintunya dikunci. Mereka takut. Mereka takut, siapa tahu para prajurit mencari mereka. Mereka di dalam berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka tidak berani berbicara keras-keras, takut kedengaran dari luar. Mereka saling berbicara, aduh, bagaimana mayat Yesus, mayat guru kita tidak ada di kuburan itu. Pasti kita yang dituduh mencurinya. Pasti nanti kita yang dicari-cari. Iya, pasti bukan hanya dituduh, bukan hanya dicari-cari, bahkan kita nanti bisa juga kena hukuman. Aduh, bagaimana? Mereka sangat takut. Saat mereka berdiam diri, tiba-tiba di tengah-tengah mereka muncul sesosok tubuh laki-laki. Mereka kaget, mereka takut. Mereka sebenarnya ingat ini badannya guru, tapi guru kan sudah meninggal, tidak mungkin tiba-tiba datang. Apalagi mereka melihat bentuknya, wujudnya benar-benar manusia yang hidup. Ketika mereka sedang terpukau, terbengong-bengong, takut, bingung, tiba-tiba terdengarlah suara, damai sejahtera bagimu. Mereka kaget. Sebenarnya salam ini biasa diucapkan di daerah tempat Tuhan Yesus tinggal. Salam ini sebenarnya sebuah pengharapan bahwa yang memberikan salam berharap bahwa orang-orang itu dalam keadaan baik-baik. Tapi pada waktu itu murid-murid tidak dalam keadaan baik-baik. Mereka sedang takut, mereka sedang gelisah, mereka sedang sedih, mengingat guru mereka tidak bersama-sama dengan mereka. Tapi ternyata guru itu, Tuhan Yesus, tiba-tiba ada di tengah mereka. Tapi mereka masih kebingungan. Mereka ingat, ini suara guru, ini suara Tuhan Yesus. Dan ketika mereka mulai berani memandang, mereka tahu, ternyata benar-benar Tuhan Yesus. Tapi mereka masih takut, jangan-jangan ini hantu. Tuhan Yesus tahu kegelisahan mereka.
Tuhan Yesus tahu ketakutan mereka. Tuhan Yesus tahu kebingungan mereka. Jadi Tuhan Yesus langsung bilang, ini loh, lihatlah, ini luka bekas dipaku. Lihatlah tanganku, ini daging loh. Lihatlah luka di pinggangku. Setelah mereka melihat luka-luka Tuhan Yesus, mereka baru menyadari bahwa ini betul-betul Tuhan. Dan mereka akhirnya sadar betul bahwa ternyata Tuhan Yesus, guru mereka, betul-betul bangkit dari antara orang mati. Mereka langsung bersuka cita, mereka langsung bergembira. Segala ketakutan mereka, kegelisahan mereka menghilang, digantikan dengan sukacita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sengaja menemui murid-muridnya agar murid-muridnya tidak sedih, agar murid-muridnya tidak takut, agar murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Dan ini menjadi sukacita besar. Mengapa? Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya keadaan kita sama dengan murid-murid. Keadaan kita sebenarnya juga tidak baik-baik saja. Mengapa kita tidak baik-baik saja? Kita sehat, kita ke sekolah, tapi keadaan kita tidak baik-baik saja. Karena sebenarnya kita adalah orang berdosa. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu membawa kelepasan bagi kita dari dosa, membawa pengampunan dari Tuhan untuk kita bagi mereka yang percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keadaan kita menjadi baik. Damai sejahtera diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin memberikan damai sejahteranya kepadamu. Tuhan Yesus ingin membuat keadaanmu menjadi baik. Mari kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Buka ya. Terus nanti setelah dibaca digaris bawahi. Ini janji Tuhan untuk kita hari ini ya. Ayo anak-anak baca, Ibu Eni juga membaca ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Anak-anak, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Damai sejahteranya ada di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan mau mengasihi kami. Tuhan bukan hanya mati, tetapi Tuhan bangkit. Dan kematian Tuhan membawa kemenangan dari kuasa maut. Dan olehnya kami mendapat pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami dulu hidup di bayang-bayang ketakutan, sekarang kami memiliki damai sejahtera karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih karena kami tidak perlu gentar dan tidak perlu takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, bahkan Tuhan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berhari Minggu. Gunakan waktu dengan baik dan jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkatimu.